Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Cika Mutazam, dan inilah Ainus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, situasi mencekam terekam kamera handphone warga saat angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat. Warga berteriak panik saat melihat angin menghantam material bangunan. Wah, Garuda, kayak bahan Garuda ya, Pak. Angin puting beliung di Kahatek. Runtuh, bos. Putih boleh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu di mana? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu di mana? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, pasca puting beliung di Bandung, Jawa Barat, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Ya, warga hingga saat ini masih evakuasi puing-puing serpihan yang ikut terbang dengan pusaran angin. Pasca puting beliung, hingga kini warung milik warga di sepanjang Jalan Raya Bandung Garut, Jawa Barat belum diperbaiki. Perbaikan difokuskan terhadap normalisasi aliran listrik terlebih dahulu. Petugas PLN menerjunkan sedikitnya 20 orang teknisi guna memperbaiki kerusakan akibat bencana ini. PLN menargetkan perbaikan akan rampung pada hari ini dan listrik dapat kembali normal. Petugas sempat terkendala karena jalur lalu lintas macet total pada hari kemarin. Selain itu, puluhan rumah warga dan tempat sarana ibadah mengalami rusak di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Warga juga berupaya membersihkan puing-puing serpihan yang ikut terbang akibat pusaran angin cukup dahsyat. Pas habis sholat, itu mau ada yang belanja kan, tahu-tahu ada gemuruh gitu. Pas keluar, tahu-tahu ada yang berterbangan. Saya mau menutup gerbang, malah terbang di sini. Terus ini pada terbang. Jam berapa itu kemarin? Sekitar jam 3:30. Sebelumnya, angin puting beliung menerjang wilayah kawasan timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan yang tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Sebanyak 75 warga desa Sibanggor Julu dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keracunan gas H2S dari pengeboran sumur panas bumi PT SMGP. Kejadian tersebut merupakan yang kelima kalinya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kepanikan terjadi di ruang UGD RSUD Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara.
usai kedatangan puluhan warga desa Sibangor Julu yang mengalami keracunan gas asam sulfur atau H2S. Bahkan sebagian warga harus ditangani di salah rumah sakit karena jumlah korban yang terus bertambah. Hingga Kamis malam, total jumlah warga yang dirawat mencapai 75 orang. Para korban mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah akibat menghirup gas H2S yang menyembur dari sumur pengeboran panas bumi PT SMGP. Patut kita sayangkan bahwa ini kejadian berulang kali. Dan perlu kita ketahui bahwa pihak EBTKE ketika melakukan uji sumur P01 sebenarnya berada di lokasi. Jadi namun kita sayangkan bahwa terjadi apakah ini kesalahan teknis atau bagaimana, tentu ini kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Pihak kepolisian mengatakan akan meminta keterangan PT SMGP terkait kejadian yang sudah terjadi 5 kali dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Walaupun nanti kita bekerja sama dengan PT SMGP agar sterilisasi tersebut dan evakuasi dari masyarakat betul-betul terjaga. Oke, terkait pihak-pihak yang akan dimintai keterangan itu siapa-siapa aja? Itu pasti. Namun demikian, kalau itu tadi, kita akan berkoordinasi dengan PT SMGP, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pelaksana pada saat pembukaan sumur tersebut. Meski terus terulang, pihak perusahaan terkesan tutup mulut, apalagi keberadaan PT SMGP sebagai proyek strategis nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi sebagai pembangkit listrik alternatif yang mengendalikan tenaga panas bumi atau geotermal. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG saat digunakan. Kebakaran melanda sebuah kedai kopi modern di Jalan Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pemadaman di lantai 2 ruangan yang terbakar. Peristiwa bermula saat 2 karyawan kedai kopi tengah memasak air di dapur. Tiba-tiba muncul semburan api dari bagian tabung gas. Api seketika membesar dan memenuhi seluruh ruangan, sehingga seluruh karyawan kedai berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Awalnya saya lagi masak, terus tiba-tiba ada api nyembur dari bawah, terus udah bakar. Kebocoran gas atau gimana, Bang? Kebocoran gas. Nyambar kemana? Nyambar semuanya. Nyambar semua. Iya. Oke, saya buru-buru langsung matiin gas, langsung ambil apar ke atas. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan mengalami luka bakar ringan di bagian tangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta Bogor mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta dibuat panik dan celaka akibat insiden eskalator yang mendadak berubah arah. Eskalator yang menghubungkan antar peron jalur Jakarta Bogor ini mendadak berubah arah dari yang semula naik menjadi turun. Kepanikan warga pun tak terelakkan. Bahkan sejumlah orang pun terjatuh. Petugas keamanan pun bergerak cepat menolong warga yang jatuh. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan untuk saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami bekerja berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance untuk perawatan eskalator tersebut. Eskalator ini kini diberhentikan sementara agar tidak terjadi insiden yang terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Vincent Rompis mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memenuhi panggilan polisi atas kasus yang menimpa anaknya.
Ya, pemirsa, usai diperiksa penyidik selama 8 jam, Vincent Rompis akhirnya keluar dari gedung Mapolres Tangerang Selatan. Vincent Rompis meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School jadi korban perundungan. Vincent berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga baik anaknya maupun dirinya. Vincent menambahkan bila status anaknya saat ini masih menjadi saksi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Peristiwa yang terjadi saat ini dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat. Pemirsa, seorang penumpang pesawat Lion Air Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman ditangkap petugas lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air. Aksi ini sempat membuat penumpang panik. Pria ini diamankan polisi dan petugas bandara di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air yang hendak berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, tujuan Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi ini sempat membuat penumpang panik dan kembali turun dari pesawat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pria ini hanya bercanda. Akibat candaannya, oknum penumpang diamankan. Sementara pesawat Lion Air yang mau berangkat disterilkan terlebih dahulu oleh pihak keamanan bandara. Penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami, sehingga wajib rasanya kru kami harus melakukan follow up terhadap hal itu. Ini bercanda pada saat mengambil barang, menaikkan ke head track di atas, dia bercanda ke pramugarinya dengan menyampaikan isi bom. Itu yang membuat panik dan membuat suatu laporan berjenjang sampai penanganan seperti ini. Meski demikian, aktivitas penerbangan pihak bandara mengaku tidak ada terjadi gangguan penerbangan akibat insiden tersebut. Namun akibat candaannya, pelaku terancam dikenakan pasal 437 Undang-Undang tentang Penerbangan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum memberi respon terkait sengkarut Sirekap beserta wacana digulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Ya, KPU menerangkan jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu lah yang menangani. Sementara perselisihan hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Serangkut kusutnya Sirekap tak hentinya menarik opini publik. Berbagai permasalahan yang muncul dalam Sirekap juga mencuatkan dugaan kecurangan pemilu. PD Perjuangan mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap sistem informasi rekapitulasi elektronik alias Sirekap. Indonesia Corporation Watch, Indonesia Corruption Watch bahkan mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyampaikan permohonan informasi terkait Sirekap. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD pun sempat menyatakan agar aplikasi Sirekap milik KPU diaudit secara digital forensik oleh lembaga independen. Hal itu untuk membuktikan dugaan kecurangan penggelembungan suara. Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Meski KPU telah menggelar konferensi pers dan membantah bahwa server Sirekap berada di luar negeri, kusut berantakan Sirekap masih banjir kritik. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut. Idham menjelaskan penyelesaian permasalahan pemungutan dan perhitungan suara telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menuntut pemilu diulang karena masifnya dugaan berbagai kecurangan dan juga pelanggaran pemilu 2024. Dalam aksi ini, massa menyerahkan kerupuk melempem award kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi demonstrasi menuntut pemilu diulang kembali terjadi di Yogyakarta. Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda ini melakukan long march dari lapangan Minggiran Mantijeron menuju ke kantor Bawaslu Yogyakarta. Menariknya, selain membawa poster dan spanduk, massa juga membawa 2 buah stoples atau kaleng berisi kerupuk melempem. Selain itu, massa juga diiringi oleh kesenian musik dari barang-barang rumah tangga seperti panci, kaleng biskuit, dan lainnya. Sesampainya di depan kantor Bawaslu Yogyakarta, massa silih berganti berorasi. Mereka mengkritisi kinerja Bawaslu yang seperti kerupuk melempem. Pasalnya Bawaslu dianggap abai atau tak serius dalam menyikapi berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Ya, kita tidak urusan kok mau pemimpinnya siapa saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mencari pemimpin Indonesia yang amanah sesuai dengan jalannya, sesuai dengan demokrasi Pancasila yang kita pegang teguh. Saya kira teman-teman sepakat di situ. Oleh karena itu, karena Bawaslu kami nilai tidak ada kinerjanya, hanya formalitas saja, digaji oleh negara, lalu dinaikkan tunjangannya. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita mendatangi Bawaslu, mengingatkan kepada Bawaslu. Dalam pernyataan sikapnya, massa Garda beranggapan bahwa Bawaslu sebagai instrumen demokrasi telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. Ya, ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggaran mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR BPN menimbulkan spekulasi di publik. Sejumlah pihak menilai langkah Presiden melantik AHY itu sebagai langkah mempersempit terlaksananya hak angket. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Sebab AHY dilantik sebagai menteri di tengah isu hak angket kecurangan pemilu bergulir.
Muncul anggapan bahwa pelantikan AHY oleh Presiden Jokowi sebagai langkah untuk menghalau serangan-serangan politik. Di antaranya soal pengajuan hak angket yang akan dilakukan oleh para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan lantang menjelaskan dengan dilantiknya AHY, koalisi di pemerintahan semakin sedikit. Dengan begitu, langkah kubu nomor 1 dan 3 untuk ajukan hak angket akan semakin sempit. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Rencana untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan, hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang tapi mencari kebenaran. Saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid kan sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan hak angket harus disertai dengan dokumen berisikan materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang diselidiki disertai alasan. Usulan hak angket diterima jika mendapat persetujuan yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang. KPU RI menjawab santai terkait usulan pengajuan hak angket DPR dalam menyelidiki penyelenggaraan pemilu 2024. Pemirsa, Komisioner KPU Idam Holik menyebut semua proses penyelenggaraan pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan juga penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi maka dapat dilaporkan kepada pihak Bawaslu. Sementara itu pemirsa, terkait perselisihan hasil pemilu maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada undang. Ya pemirsa, Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan seperti masalah ekonomi, kesetaraan hukum, hingga persoalan politisasi agama yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Semua pihak diimbau untuk tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah kepada provokasi, apalagi di ruang publik seperti media sosial. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat mengapresiasi kandidat yang mengedepankan jalur konstitusi dalam menghadapi perkara dan sengketa pada pemilu 2024. Jalur konstitusi sudah selayaknya digunakan sehingga dapat meminimalisir adanya manuver-manuver politik di luar jalur hukum. Saya sampaikan dalam diskusi bahwa waktu 2019 banyak KPPS yang meninggal karena kelelahan. Kalau hari ini kan KPPS-nya salah input kan gitu, ya kan? Nah, ini yang perlu dicermati, semestinya penyelenggara ini mampu mengevaluasi dan mengantisipasi, ya kan gitu. Sehingga kecurigaan-kecurigaan ini tidak ada kan gitu. Tetapi kita pahami bahwa situasi pemilu 2024